Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Mayanova. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang ruang lingkup bagian kedua. Ya, seperti pembahasan kita lalu pada video yang sebelumnya, bahwa ruang lingkup biologi adalah membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Seperti biologi, yaitu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Dan kali ini saya akan menyambung bahwa ruang lingkup biologi ada istilah yang dikenal dengan organisasi kehidupan. Biasanya kita suka ikut organisasi dalam kemasyarakatan atau organisasi di sekolah. Nah, pada makhluk hidup juga ada namanya organisasi kehidupan. Dimulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ditempati oleh sel. Anak-anakku sekalian, sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Jadi yang punya sel adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup pasti punya sel. Ya, bagaimana dengan benda mati? Apakah punya sel? Jawabannya tidak. Oke. Jadi yang paling kecil adalah ditempati oleh sel. Sel, bentuk dan fungsi yang sama, akan berkumpul membentuk yang disebut dengan jaringan. Jaringan-jaringan akan berkumpul membentuk yang namanya organ. Organ yang satu dengan organ yang lain akan berkumpul membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk satu organisme atau disebut dengan individu. Individu ya. Kalau satu individu berarti hanya ada satu individu. Seekor kambing berarti satu individu, satu organisme. Seekor sapi atau sebuah pohon pisang dan lain sebagainya. Dengan kalimat menandakan jumlahnya satu, menandakan itu adalah satu individu atau satu organisme. Lalu individu atau organisme akan membentuk yang namanya populasi. Populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Dan komunitas akan membentuk yang namanya ekosistem. Ekosistem akan berkumpul membentuk yang namanya, ada yang tahu? Biosfer. Anak-anak sekalian, inilah yang disebut dengan organisasi kehidupan. Jadi memang terstruktur dari yang paling kecil adalah sel. Ya, materi sel akan kita pelajari di kelas 11. Begitu juga materi jaringan, organ, sistem organ, yang akan kita pelajari nanti semester di kelas 10, yaitu semester 2, yaitu mulai dari populasi sampai dengan biosfer. Anak-anak sekalian, inilah organisasi kehidupan. Lalu apa lagi yang ada di ruang lingkup biologi? Hapus ya. Ada namanya cabang-cabang ilmu biologi. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan bahwa biologi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Ini kan membahas tentang makhluk hidup, ya, tentang makhluk hidup. Lalu makhluk hidup ini kan banyak ya, berdasarkan ciri yang sudah saya sampaikan lalu. Nah, ternyata untuk fokus pada menguliti atau membahas mengenai makhluk hidup itu sendiri, harus ada cabang-cabang. Ibaratkan pohon yang besar, ini adalah biologi.
lalu ada cabang-cabangnya yang menaungi di sana. Kalau pohon besarnya biologi, cabang-cabangnya apa? Oh, mempelajari tentang tumbuhan, disebut dengan botani. Kalau ilmu biologi tentang hewan apa, Bu? Zoologi. Tentang jamur, ilmunya apa ya? Oke. Mitologi. Tentang mikroorganisme, namanya mikrobiologi. Lalu ada apa lagi? Membahas tentang bakteri. Oke, namanya bakteriologi. Masih banyak kah? Masih banyak. Nanti silakan kamu tuliskan betapa banyaknya, kamu cari kembali, kamu gali kembali betapa banyaknya cabang-cabang ilmu biologi. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera.